Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفلت الشياطين. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa kita tetap dalam keadaan sehat, kemudian ruhiyah yang senantiasa terjaga dan semangat untuk terus menggapai ridha Allah, wabil khusus di bulan-bulan Ramadan, hari-harinya yang demikian istimewa, setiap jam dan detiknya yang demikian berharga. Salawat dan salam tercurah kepada qudwah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adik-adik sekalian, para siswa-siswi SMK Terlangga yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Ramadan adalah bulan di mana ketakwaan kita diharapkan semakin meningkat. Bahkan ketakwaan inilah menjadi goal kita yang mudah-mudahan bisa mengangkat derajat kita, menjadi wasilah bagi kita untuk melebur segala dosa-dosa dan memasuki surganya nanti ketika kita memang ditakdirkan insyaallah menjadi ahlul jannah bersama para nabi, sahabat, dan mudah-mudahan bersama orang-orang yang kita kasihi selama di dunia. Sebagaimana juga disampaikan dalam hadis tadi, bahwa Rasulullah mengatakan ketika telah sampai kita dalam di bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutup oleh Allah pintu-pintu neraka, dan dibelenggu para setan, sehingga kebaikan itu demikian mudah insyaallah untuk dilakukan oleh orang-orang yang senantiasa ingin berbuat kebaikan. Dan perbuatan maksiat dan dosa itu insya Allah akan mudah untuk ditaklukkan, untuk kita jauhi. Dan mudah-mudahan dengan dibelenggunya para setan, kita semakin sempurna untuk mengisi hari-hari di bulan Ramadan dengan penuh kebaikan dan semangat. Pertemuan dengan bulan Ramadan adalah sebuah nikmat yang agung, yang setiap orang seharusnya ketika menemukan dirinya dalam keadaan sehat di bulan ini, maka dia harus memanfaatkan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya waktu itu berjalan demikian cepat. Hari ini kita sudah menempuh Ramadan sekian hari, padahal rasanya baru saja kita memulai Ramadan tahun ini di hari pertama, hari kedua, dan seterusnya. Bahkan nanti tiba-tiba kita akan sampai di penghujung Ramadan, di 10 hari terakhir yang demikian berkah. Mudah-mudahan kita mampu menyadari bahwa kita sedang berada dalam satu masa yang sangat indah, yang sangat berkualitas, yang banyak sekali orang mengharapkan hadir dalam bulan ini, namun Allah takdirkan dalam keadaan lain. Banyak sekali saudara kita, kerabat, tetangga kita yang tahun lalu masih bersama-sama dengan kita menikmati Ramadan, tapi tahun ini menjelang Ramadan mereka semua sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang hidup, alangkah dekatnya kehidupan kita ini dengan mereka yang sudah mendahului kita. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai mengambil pelajaran. Waktu sesungguhnya berjalan demikian cepat. Sesuatu yang nampaknya lama, kita baru lahir, kecil, dewasa sampai sekarang, orang tua kita menganggap itu baru terjadi sekian tempo saja, padahal itu sudah berlalu demikian lama. Demikianlah memang waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ulil albab, yaitu orang yang pandai menggunakan akalnya untuk mengambil pelajaran. Maksudnya apa? Bahwa semua yang kita rasakan dahulu itu akan segera sirna. Apa yang kita makan ketika sahur tadi saat ini sudah nggak ada. Rasanya pun sudah tidak ada. Apa yang kita rasakan ketika kita dicubit,
maka rasa sakit itu akan segera sirna. Maka rasa sakit, ya, rasa nikmat dan sebagainya itu adalah sesuatu yang akan ditelan oleh masa, dia akan sirna, dia akan musnah, dia akan berlalu. Bagaimana dulu orang-orang sebelum kita demikian hebatnya dia diberi kejayaan. Seperti Fir'aun misalnya, ketika dia meminta dibuatkan tempat yang tinggi kepada rakyatnya, kemudian dia naik ke atasnya dan dia berkata, "Wa ana rabbukumul a'la," aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi, dia bilang. Atau bagaimana Haman dengan keahliannya, atau bagaimana Qarun yang pernah berkata bahwa seluruh harta yang kupunya adalah karena keahlianku. Semua sudah sirna, Qarun tidak ada, Haman tidak ada, demikian juga Fir'aun sudah musnah, yang ada hanya tinggal penyesalan, kepedihan, penderitaan yang mereka rasakan sekarang. Atau bagaimana dengan Bilal sahabat Nabi ketika berteriak, ketika dihimpit dadanya dengan batu besar, dia berkata, "Ahad, Ahad," dia menyeru pada Allah Subhanahu wa taala. Atau sahabat Nabi yang disiksa demikian rupa, yang tersisa sekarang adalah hanya kenikmatan, balasan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala karena keteguhan, kesabaran menanggung penderitaan yang sejenak, ditelan oleh waktu, mereka sekarang merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita pikir-pikir, kejayaan yang dinikmati oleh Fir'aun sebagai penguasa saat itu, Qarun dengan kekayaan yang demikian hebat, maka seolah-olah apa yang mereka nikmati dulu tidak mungkin dirasakan oleh masyarakat awam. Padahal kita yang bukan siapa-siapa saat ini pun bisa merasakan yang lebih hebat dari dia. Qarun tidak pernah merasakan bagaimana nikmatnya seseorang bisa berjalan, terbang lebih tinggi daripada burung, lebih tinggi daripada gunung. Dia hanya mampu dengan ketinggian yang dicapai masyarakatnya ketika membuat bangunan. Kita yang bukan siapa-siapa, dengan bantuan Allah melalui maskapai penerbangan, kita bisa melintasi benua, kita bisa melintasi tempat yang jauh, terbang lebih tinggi daripada burung, daripada gunung. Bahkan Qarun dengan kekayaannya pun tidak pernah merasakan betapa nikmatnya duduk di ruangan ber-AC seperti kita saat ini. Hanya menyalakan tombol, kemudian mengalirlah udara yang sejuk daripadanya. Mereka tidak pernah merasakan itu. Padahal mereka adalah orang kaya, mereka adalah orang terpandang, penguasa. Kita bukan siapa-siapa, Allah berikan kenikmatan demikian hebat. Dan kita yakin ketika masa kita berlalu, orang-orang setelah kita akan merasakan nikmat yang lebih hebat daripada kita. Dan semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Diuji kita untuk memaksimalkan waktu ketika kita hidup di dunia, diuji dengan kenikmatan dan juga diuji dengan rasa sakit, kesulitan dan sebagainya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, siapa yang memproduksi perbuatan baik pasti dia akan melihat balasannya kelak. Dan siapapun yang membuat amal-amal yang jahat, yang berdosa, durhaka kepada Allah, dia pun kelak akan melihat balasan dari perbuatannya. Demikianlah masa. Kita tidak perlu risau, tidak perlu bingung, tidak perlu susah payah memikirkan apa, bagaimana yang setelah dialami oleh umat-umat sebelum kita. Kita fokus saja kepada diri kita yang saat ini tengah ditakdirkan oleh Allah untuk hidup dan menyelesaikan misi kita dalam kehidupan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Tilkal ummatun qad khalat, laha ma kasabat walakum ma kasabtum, wala tus'aluna amma kanu ya'malun." Demikianlah umat-umat sebelum kalian. Mereka mendapat balasan dari apa yang telah diusahakan olehnya, dan kalian pun akan mendapatkan dari apa yang sudah kalian usahakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Sekali-kali kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban dari Allah atas apa yang telah mereka kerjakan. Jadi biarkan saja mereka sudah berlalu menjadi masa lalu. Kita yang hidup sekarang mari benar-benar hidup dan menyadari waktu-waktu hidup kita. Khususnya di bulan Ramadan ini, marilah kita hidupkan hati kita, akal kita untuk menikmati dan juga memanfaatkan setiap detiknya, setiap hembusan nafas kita untuk kita baktikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an Allah juga menerangkan kepada kita,
wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Artinya beribadah.